Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua. Kami mau bersama-sama subscriber, para pemirsa Janggiri Channel, bersama-sama ya, belajar untuk meluaskan ilmunya Gusti Allah. Tidak ada cupu, tidak ada suhu. Kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Mohon kami selalu membawa surat Al-Baqarah 115. Mohon dicek, dicatat dulu ya. Mohon ini agar ketemu. Al-Baqarah 156, Al-Baqarah 30, Ali Imran 109, Surat Qaf 16, At-Taubah 40. Ini hadis Nabi tentang prasangka. Jadi kita belajar, kalau belajar jangan berprasangka buruk, jangan prasangka baik, jangan prasangka buruk ya, karena Gusti Allah mengikuti prasangka hambanya. Jadi hati-hati kalau kita mau belajar, oh ini dari setan Pak ya. Ya udah, kalau memang ngucapin dari setan ya udah direkam di dalam jiwanya, saya belajar dari setan. Ingat, kalau belajarnya dari guru sejati, Gusti, ya dari Gusti Allah. Jadi ada yang mengatakan belajar tanpa guru berarti gurunya setan. Mohon diperlihatkan. Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat di Gua Hiro itu gurunya siapa? Ayo kita belajar luaskan. Ada yang sudah tahu gurunya secara visual? Sudah ada yang tahu belum gurunya Nabi Muhammad di saat di Gua Hiro? Ayo kita luaskan. Ini ayat mendukung semua. Ini ayat mendukung semua. Ya. Di saat Kanjeng Sunan Kalijaga di sungai, gurunya siapa? Ya, ayo yang pernah lihat, yang pernah ketemu sama Kanjeng Sunan Kalijaga siapa? Ditanya gurunya siapa? Jangan katanya-katanya, kalau katanya konsep. Nabi Muhammad di Gua Hiro gurunya siapa? Ayo konfirmasi kepada Nabi Muhammad, jangan katanya-katanya ya, itu konsep. Ya, Nabi Muhammad waktu di Gua Hiro, bagaimana caranya untuk mengkonfirmasi Nabi Muhammad di Gua Hiro? Ya tetap harus ketemu Nabi Muhammad. Lewat mimpi bisa, itu kan kami sudah mengupload judul mimpi berketemu Nabi Muhammad, itu sudah ada videonya ya. Ini ada pertanyaan ya, berarti sholat itu bil fi'li bil qauli bil qalbi. Betul, kalimatnya sholat. Bukan usolli. Kalimatnya sholat, bukan usolli. Jadi kita pahami. Kalimat ini dipahaminya di sini dan di sini. Kalau kalimat ini dipahaminya di sini juga nggak ketemu. Kalau kalimat ini dipahaminya di sini juga nggak ketemu. Karena usolli dan sholat itu berbeda. Ya, kami sudah membuat videonya, judulnya sholat ibadah sosial, usolli ibadah seremoni. Ini sudah ada judulnya. Contoh, katanya orang sholat itu harus bil fi'li, bil qauli, bil qalbi. Betul ucapannya. Kalau orang sholat harus bil fi'li, bil qauli, bil qalbi. Tapi mindsetnya di sini. Ucapannya betul, sholat itu bil fi'li, bil qauli, bil qalbi. Tapi mindsetnya di usolli. Usolli yang 5 waktu. Ya ingat. Ini yang keder.
Ayo kita bahas. Usolli artinya saya menghormat, ya. Usolli itu kan sembah. Saya persembahkan satu lagu. Saya ulangi terus ini. Kan barangkali ada orang yang belum nonton, yang baru-baru. Usolli artinya saya menghormat, sembahyang, saya memberi penghormatan. Memberi penghormatan, makanya tangan dua diangkat. Jadi sembahyang itu memberi penghormatan, saya persembahkan. Nah itu. Sholat artinya sadar, ya. Ini saya menghormat. Ya. Kalau kalimat ini diucapkan bahwa sholat itu wajib bil fi'li fil qawli fil qalbi, kalimatnya benar. Sholat wajib bil fi'li fil qawli bil qalbi, betul. Tapi kalau mindsetnya ke sini salah sasaran. Ayo kita bahas bareng-bareng ya. Kita bahas usolli. Orang kalau sudah memahami perilaku usolli, namanya bil fi'li. Fi'li itu fi'il, fa'ala, mengerjakan. Kalau orang posisinya memperdalam, ya sadar kan, bil sholat dengan bil fi'li, bil qauli, bil qalbi, berarti di saat kita membahas ini dengan ini sadar, dengan sadar. Cara membahasnya dengan sadar, dengan sholat. Tuh, sholat kan sadar. Berarti ini perilaku. Ya. Bil fi'li artinya perilaku. Perilaku di dalam usolli. Gerakannya dipahamin. Kalau begini hormat sama Gusti Allah, berarti nanti disuruh hormat kepada seluruh makhluknya Gusti Allah. Itu satu. Ruku disuruh kalau ketemu orang gitu, Pak D, itulah ruku kepada sesama makhluk. Kalau yang diusolli ruku terhadap sang pencipta, makanya lebih bawah. Hormat kepada sang pencipta itu tangannya dua. Hormat kepada sesama makhluk, syabdan. Ini fi'il ya. Ya. Fi'li atau fi'il, pekerjaan. Terus sujud. Sujud itu tunduk. Bukan kita sujudnya. Sujud kepada Gusti Allah, tunduk ini sampai kepada tanah. Berarti rendah. Di saat kita melihat orang tua, kita harus tunduk perintahnya. Lah bagaimana kalau orang tuanya nggak benar? Belum tentu. Contoh, ada orang tua mengatakan sesuatu, jangan main di jembatan, ada setannya. Kalau masih kecil itu loh, jangan main di jembatan, ada setannya. Padahal bohong itu ngomongnya. Artinya khawatir anak kita nanti jatuh ke sungai. Tapi secara ucapan mengatakan jangan main di situ. Jangan itu bahasa Arabnya kan haram. Haram main di sungai. Ada syaitannya, ada syaitonnya. Padahal artinya agar anak itu nggak main ke sana, dikhawatirkan hanyut atau jatuh ke sungai. Itu maknanya. Tapi kalimatnya kalau di dalam bahasa Arab, bahasa Arabnya apa itu kalau main? Pokoknya jangan main ke jembatan, ada setannya. Ya. Seakan-akan kasar, tapi malah sayang. Oh, orang tua kita itu dulu khawatir saya jatuh ke sungai. Itu kalimat. Jadi banyak di dalam Al-Quran kalimat-kalimat yang seakan-akan galak, tapi nggak galak. Kalau kita mengartikan ayat kulitnya galak, terus langsung berprasangka buruk kepada Gusti Allah, bahaya.
Ana inda dhoni abdi bi. Tuhan itu suka nyiksa, Tuhan itu sadis. Berarti kita sudah berprasangka buruk kepada Tuhan, sehingga Tuhan masukin rasa sakit, rasa takut, rasa berdosa, rasa terhina. Itu dimasukin rasa, karena segala rasa yang punya hanya Gusti Allah. Duduk, kita keseharian kalau ketemu sama orang, kalau orangnya di depan yang ditemuin duduk, kita duduk. Itu secara fi'li. Jadi fi'li di dalam usoli itu dihasilkan, diwa'aqimussolahkan kepada lingkungan. Yang namanya ibadah sosial disebut sholat. Kalau ini usoli disebut ibadah seremoni. Ya. Intinya usoli itu teori atau praktek sekolah, usoli adalah praktek di umum, sudah terjun. Makanya wa'aqimis sholah sama wa'aqimus sholah sama inna sholata lidzikri. Inna sholata lidzikri itu kalimat secara keseluruhan, kan arti syariatnya sesungguhnya sholat itu untuk mengingatku. Sholatnya masih bahasa Arab, ya diganti dengan bahasa semua arti. Inna sholata sesungguhnya sadar, lidzikri mengingatku. Sesungguhnya sadar itu mengingatku. Betul, kalau orang sadar pasti ingat. Contoh, kalau orang sudah mengaku sadar, kalau ada orang sudah mengaku sholat berarti mengaku sadar, tidak mungkin nyebut nama kepada Sang Pencipta. Ya, ini contoh. Ya, ngapura Gus. Ya, aku tak nyontohin ya, ngapura. Kalau orang sudah sholat, berarti sudah mengakui sholat, sudah mengakui sadar. Ya. Orang kalau sudah mengakui sholat, berarti bahasa Indonesianya orang yang sudah mengakui sadar. Ketemu Gusti Sang Maha Tinggi, tidak mungkin nyebut nama. Tidak mungkin. Kita sadar sebagai rakyat Indonesia, kalau sadar sebagai rakyat Indonesia, di saat menghadap presiden tidak berani nyebut nama. Pasti Pak Prabowo, nggak mungkin nyebut nama, nggak berani nyebut nama, segan nyebut nama. Kalau orang sholat, berarti kalau orang sadar, nah diartikan dong ya. Orang yang mengakui sholat, orang yang mengakui sudah sholat berarti mengakui sudah sadar. Jikalau menghadap Sang Semesta, Sang Lillahi Ta'ala, Sang Maha Tinggi, tidak mungkin dong nyebut nama. Itu ada syirk. Syirk. Ingat. Kalau syirk ini tidak dibaca, berarti nyebut nama itu namanya tidak beretika. Ini data Al-Quran. Ya, seorang istri tidak akan berani nyebut nama kepada suami walaupun sudah kenal. Pasti nyebutnya kan ayah, kata pengganti kan papa, papi. Ya, orang kalau sudah sadar ini dicampur, sudah sholat. Nah, sholat itu artinya sadar. Tidak mungkin menghadapi Sang Semesta nyebut nama, tidak mungkin. Seorang anak nyebut nama kepada orang tuanya nggak berani, nggak mungkin. Kalau orang masih nyebut nama, berarti ini yang punya nama jauh.
Padahal yang punya nama ada di dalam diri kita. Surat Qaf ayat 16, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat daripada urat leher. Makanya orang Jawa manggilnya Gusti, guru sejati. Jadi mohon bila mana kami menjabarkannya kurang luas, mohon diluaskan. Seluruh para pemirsa Janggiri itu punya guru sejati. Seluruh manusia itu punya guru sejati. Jadi jangan takut kalau belajar tidak dengan guru, belajar tanpa guru, gurunya setan. Nah, orang kepingin tahu ilmu itu alat perangkatnya yang digunakan nafsu apa pasrah? Ayo, kan perangkatnya malaikat di dalam diri kita itu punya sifat pasrah. Ya, perangkat malaikat yang ada di dalam diri kita itu namanya pasrah. Perangkatnya syaitan di dalam diri kita namanya nafsu. Ayo kita pelajari. Kita belajar ingin tahu tentang ini pakai nafsu tidak. Orang sekolah kemana-mana itu kan nafsu, kepengen pinter. Yaitu nafsu perangkatnya syaitan. Jadi nggak usah takut. Orang syaitan yang nyetir Gusti Allah kok. Ya, nafsu itu perangkatnya syaitan. Nafsu makan, nafsu kerja, nafsu pinter. Lah kepengen pinter ini pakai apa? Ya, kepengen pinter. Kita ini kepengen pinter menggunakan perangkatnya siapa? Orang kepengen pinter kan berarti nafsu dong. Ya, ke perangkatnya setan. Jadi nggak usah takut. Ya, lalu kalau kita mendekat sama Gusti Allah, ya setannya takut lagi. Ya, ingat ini Nabi Muhammad di Gua Hiro, gurunya siapa? Kalau katanya itu kan malaikat Jibril, itu kan katanya, kita nggak pernah tahu. Kalau kita nggak pernah tahu, katanya itu konsep. Makanya temuilah Nabi Muhammad. Kalau nggak lewat face to face begini ya lewat mimpi. Makanya itu ada judul video mimpi ketemu Nabi Muhammad. Tanya sama Kalijogo. Kalau nggak tahu, jangan jari-jari katanya, tanya langsung sama. Bagaimana tanyanya? Ya lewat mimpi bisa, diwasilain bisa. Bisa. Lah kenapa saya mau bisa? Lah kami sudah pernah ke situ. Kalau katanya, ini kan Sunan Kalijogo gurunya Sunan Bonang. Lah itu kan katanya. Itu konsep. Ini gurunya guru sejati, ini gurunya guru sejati, Gusti. Namanya, caranya Al-Quranul Qadim. Jadi Nabi Muhammad mendapatkan Al-Quranul Karim lewat tata cara semedi, kholwat, infirad, i'tikaf, meditasi, apalagi luas. Dengan Al-Quranul Qadim, caranya itu cara Al-Quranul Qadim, sehingga menghasilkan Al-Quranul Karim. Bila mana umatnya ingin mendapatkan isi Al-Quranul Karim keseluruhannya, berarti harus mengikuti Nabi Muhammad. I'tikaf bukan cuma Gua Hiro di sana, ya bikin gua di sini, di mana? Di sungai, di gua, di gunung luas. Caranya i'tikaf, meditasi, semedi banyak ya. Ini tadi kepada fi'il ya. Qauli, bukan kauli. Qaf hurufnya. Bil qauli. Kalau ngucapnya bil qauli sudah salah. Artinya nggak ketemu nanti. Ucapan yang bersuara. Makanya kalau bil fi'linya sudah didalamin, ucapan bersuaranya sudah keder, sudah bingung. Lah mau ngucap nama kan nggak berani.
semua isi bacaan di dalam usholi kalau sudah disadari, ya, disadari, disolati, dipelajari isinya fi'li, setelah bil qauli sudah bingung nyebut nama. Sudah banyak ini para subscriber udah banyak, iya ya saya sedikit keder ngomongnya banyak. Makanya langsung bil qalbi, batin, bukan batin ya, batin. Kalau ngomong batin salah lagi, batin ya. Ini ya saya pahami. Jadi orang kalau sudah sholat, sudah mengaku sholat, berarti mengaku sadar ya. Ini dipelajari, ini sudah diem, sudah keder mau ngomong. Karena kalimatnya ada huruf iya. Coba kalau kalimatnya begini atau begini, itu nggak keder. Tapi kalau sudah ada huruf iya, ini keder. Bahasa gampangnya ini ngomong kepada diri sendiri gitu loh. Ngomong kepada diri sendiri. Ini kalau dalam bahasa makna. Kalau dalam bahasa syariat mengatakan kalau sholat lagi. Kalau usoli kalau usoli itu bil fi'li gerakan, bil qauli ucapan, bil qalbi hati. Kalau kita sudah sadar di dalam berusoli, kalau kita sudah sadar, sudah sholat artinya sudah sadar. Di dalam usoli sudah akan diam. Karena banyak ucapan itu. Banyak ucapan ini. Ini ayatnya. Kemanapun kamu menghadap, ya. Kemanapun kamu menghadap, disitulah wajahnya Gusti Allah, wujudnya Gusti Allah, afalnya Gusti Allah, zatnya Gusti Allah, luas banget. Rupanya Gusti Allah, bentuknya Gusti Allah. Lah Allah itu artinya wujud. Wujud. Jadi kemanapun kamu, karena nama nggak ada, kemanapun kamu menghadap. Mohon ilmunya Gusti Allah sangat amat luas. Al-Baqarah 156-nya semuanya berasal dari Gusti Allah, kembali kepada Gusti Allah. Sudah sangat lengkap ini sebenarnya, tapi dibaca artinya ya. Kalau dibaca Arabnya nanti nggak ketemu. Dibaca artinya. Ini mohon dibaca artinya. Jadi orang kalau sudah berhadapan itu tidak akan nyebut ini. Kalau sudah berhadapan pasti nyebutnya Gusti atau Robbi bahasa Arabnya. Orang kalau sudah berhadapan itu pasti nyebutnya bukan yang nama. Umpama ngapura Pak ya. Umpama, analogi, kalau orang sudah berhadapan dengan yang wujud ini, dengan yang punya nama ini, nggak bakalan panggil nama, nggak bakalan, pasti tambahin Pak. Kalau sudah akrab dengan yang punya nama ini, wujud yang punya ini kita pelajari, kita pahami, kita berteman benar-benar, ini sudah nggak diucap, yang diucap cuman Pak. Kalau ketemu Pak, ketemu lagi Pak, nggak bakalan, udah kenal. Kalau kita sudah man arofa nafsahu faqad arofa robbahu, sudah nggak ngucap nama, ngucapnya Robbi, Gusti. Ya, paham ya? Ini rinciannya banyak banget, ini nanti videonya nggak lengkap. Ini nanti ada rincian, udah kemarin video yang kemarin, video yang berapa hari itu, ini ada rinciannya, ini ada rinciannya, ini ada rinciannya, ini ada rinciannya. Umpamanya begini, dari kalimat fa itu fathah, ini fa, fi'li fa, fathah, dibuka. Kalau
jiwa kita dibuka, hati kita dibuka, guru sejatinya bangun membantu kita untuk memberi pemahaman cara untuk membangunkan atau memulihkan guru sejati. Videonya sudah ada, videonya berjudul Pulihkan Guru Sejati, syarat-syaratnya ada, tutorialnya ada. Ain itu ilmu, mau apapun dibuka. Setelah dibuka jiwa kita, hati kita semua, itu akan masuklah ilmu. Ain itu alimun, alamun luas, ilmu kealaman, ilmu apa saja akan masuk. Setelah ilmu masuk, akan lapik, lembut. Kalau ilmunya Gusti Allah masuk, dia akan merasa kelembutan, langsung terlihat. Oh, semua manusia itu punya guru sejati. Oh, berarti saya malu kalau saya memberi ijazah. Masa guru memberi ijazah sama guru? Masa guru membaiat guru? Kan orang kalau sudah dikasih ilmunya Gusti Allah itu langsung lembut. Oh, saya malu memberi ijazah kepada guru. Karena setiap manusia punya guru sejati. Kalau saya memberi ijazah, ya saya malu dong. Makanya kami mohon dipanggil Pak Zam, jangan dipanggil guru. Jangan, saya malu sama guru penonton. Yang nyimak video ini kan ya punya guru semua, guru sejati. Jangan, ya, jangan, mohon ya jangan. Pokoknya kita sama-sama belajar. Jikalau tulisan ini, keterangan ini masih ada yang salah, bagaimana? Kita sama-sama belajar, ya, sama-sama belajar. Tidak ada cupu, tidak ada suhu. Sama Nabi Muhammad menganggap muridnya itu sahabat. Videonya sudah ada. Kalau kita bersahabat, ilmunya gampang terbuka. Ya, judulnya sudah ada ya, yang video yang kemarin. Jadi mohon, ini semuanya ilmu yang sangat dalam, yang kita jangan buru-buru mempoinkan hasil. Jangan menjustis, oh ini pasti benar, jangan. Luas banget kalimatnya, di atas langit masih ada langit. Ini luas, ini luas, ini juga luas. Jadi mohon sama-sama belajar. Sama-sama belajar, sama-sama belajar. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.